Oke teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di Kamu Kita di konten Ngomongin Cewek episode 2. Nyampe di episode 2 nih. Apa sih yang membuat lu jadi pengen ngelanjutin lagi ini? Karena kayak ngomongin cewek tuh nggak bisa di semua kalangan kan. Kayak gue mau sukres nih sama teman-teman kita di Ketawa dulu kayak basic cowok yang kayaknya surat percintaan enggak deh kayaknya gitu. Kayak Rais aja yang gue anggap akrab banget sama gue ya. Ya masa gue tahu kabar percintaan dia dari dengerin podcastnya Radit gitu kan. Iya. Emang dalam pertemanan itu lebih nyakitin ketika kita tahu informasi tentang teman kita dari teman kita yang lain. Nah, kayaknya kita deket deh gitu ya. Kok lu nggak langsung cerita sama gua gitu. Tapi kalau karir atau keluarga gitu mah kita dulu terbuka. Tapi cewek tuh jarang. Lu di Ketawa gue biasanya sama Ilham yang manas-manasin kayak lah kita curhat love life lah bro gitu ya ayo dong nih gitu. Tapi gue sukanya di sini Oza talkative ya. Waktu itu sebenarnya di video yang viral itu kayak banyak kaku gitu. Yang baru hari ini. Iya. Talkative juga. Oh, talkative juga. Gue gak mau terlibat yang begitu-begitu bang. Gak mencari musuh gue ya kan. Oke, jadi hari ini Oza memanggil satu temannya. Satu teman gue. Ya, anak stand up juga di Ketawa Comedy Club. Terus di Jakbar juga. Dia ini agamanya 6 ya. Sik. Iya, sik. Betul. Simple sih kalau gue. Simple aja iya, gitu. iya, Ya kan iya. nggak menyinggung siapa-siapa juga kan. Iya, gue juga nggak pernah mencoba menyinggung. Iya. Ini Sukraj ya. Dia orang dekat Sukabumi. Dekat Sukabumi? Iya. Kenapa? Sukaraja. Nah. Sukaraja. Saya Sukbum. Sukabumi. Aman ya? Aman gitu-gitu. Aman. Ini ada Sukraj. Sukraj, Anda sudah virgin berapa tahun? Virgin 25 tahun sebenarnya. 25 tahun. Agak getar bibirnya ya. Enggak, kebetulan umur gue 27 sekarang sih. Bagus. Oke, jadi kenapa ini sangat cocok sekali dengan ngomongin cewek karena yang satu umur 30 belum sama sekali, Sukraj virgin 25 tahun. 25 tahun. Sedangkan umurnya sekarang 27. Kan? Jadi ini kita bakalan sharing-sharing soal perempuan. Soal perempuan gitu. Jadi kita akan memulai dengan topik biar saya buka aja ya. Iya. Di sebuah kehidupan, kita ini diberikan satu perbedaan dengan perempuan, yaitu adalah kita punya jakun. Oke. Perempuan nggak punya jakun. Perempuan punya tete tapi nggak punya jakun. Perempuan itu selalu dibilang lebih kuat daripada laki-laki karena dia bisa ngangkat 2 gunung. Betul. Ya kan? Betul. Padahal menurut gua enggak. Bukan karena itu aja. Tapi karena yang dia jaga itu ada 2, tete sama vagina. benar, kita cuma satu ya. Kita cuma ngejaga titik kita doang. Jakun kayaknya nggak pernah kayak digrepe gitu. Kayak aku tuh suka banget sama jakun kamu gitu. Nggak ada kan. Nggak ada yang fetishnya perempuan jakun, nggak ada kan gitu. Jadi kayak oke, kita clearin berarti yang harus dijaga perempuan itu 2, tete sama Bawah. vagina. Kalau cowok cuma titik doang. Ya kan? Iya. Dan oleh karena itu diberikanlah waktu untuk dia mengeluarkan kekuatan dia yang sebenarnya. Waktu mens. Oh iya, sebulan sekali akan ini ya. Karena dia bisa seenaknya. Oh, lebih ke situ. Iya dong. Dengan punya kekuatan lebih besar, lu pasti akan lebih seenaknya, bener gak? With great power come great responsibility kan. Itu kalau ke superhero. Ini mah super sebel. Sebelnya double dah pokoknya kalau mereka lagi begitu tuh. Jadi kayak cowok punya jakun, cewek nggak punya jakun kecuali cewek yang
kuliah di UI bang, jaket kuning dulu, jakun nih sebutnya dulu. Jaket kuning. Gila banget, gila. Tukang Oh, beli. ke situ arah pembicaraannya ke situ ternyata. Jakun, Oh, jaket mau kuning. ngejok sa. Ya Allah. Kelas lu lemparnya kelas kali. Ngajak orang bangsat. Ngajak orang. Ada yang lewat di kepala lu. Nih. Tapi ada juga cewek-cewek yang mereka bangga kalau gue mens gak selalu nyebelin kok, gitu ada juga bang. Ada. Sekarang. Tapi maksud gua itu kan akhirnya setelah mungkin dalam perjalanan mereka ngelihat banyak cowok-cowok yang akhirnya bisa ninggalin perempuan gara-gara pas lagi mens nyebelin gitu. Sampai ninggalin ya gara-gara Sampai gitu ninggalin, doang ya? iya, gue pun pernah. Emang parah banget nyebelinnya berarti? Bukan, maksudnya kayak gimana ya, kayak gue nggak tahu ya, maksudnya cerita dari orang lain, cuman dari sekitaran gue dan gue gitu, kalau gue sih pernah kayak, karena nyebelinnya tuh udah nggak masuk akal gitu loh. Udah kayak bisa marah dengan hal-hal yang lebih ke bipolar sih, bukan Mens ya, bukan mens. bukan mens gitu. Jadi kayak orang ketawa-ketawa, tiba-tiba dia nangis, habis itu dia ngerasa kayak nggak dihargain, ngerasa nggak Iya, disayang iya, sepenuhnya. iya. Dikiranya kayak tiap kali gue kerja itu gue ketemu sama cewek lain, ya pasti ketemu cewek lain lah yang kerja. Kan kerjaan doang. Di kantor kan nggak cuma satu, kan bukan asrama kan, Benar, gitu. Bukan, benar. bukan yang benar. cowok cewek dipisah, ini kan bareng gitu. Terus kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa nih gitu. Maksudnya Iya. dengan cewek-cewek kayak gini. Dan yang lebih parahnya lagi ada yang, apa namanya, dulu tuh kalau lagi, cewek lagi mens itu, temen gue ngalamin yang namanya kayak, udah verbalnya kasar, main fisik gitu. Oh, main fisik juga? Iya, kamu tuh harus tahu kalau ini tuh sakit banget. Kamu aku pukul sedikit aja, baru sakit gitu aja, kamu nggak terima gitu. Ya kalau kita dipukul sama orang asing nggak masalah. Kalau dipukul sama orang yang kita sayang, Sakitnya itu beda, impact-nya double gitu. Iya, benar sih. Iya sih, kayak mens agak mirip-mirip kayak, ya tadi bipolar tadi ya, bisa kayak mood swing Iya, banget gitu. itu kan jadi kita bertanya-tanya kan, zaman dulu kan kita belum tahu yang namanya mental illness, Belum segala ada. macam kan. Jadi kita tidak tahu yang mana emang dia memang mens emang sakit gitu, emang Hormonal. atau memang ya emang dia pengen nyebelin aja gitu. Iya, makanya kadang kalau cewek yang kayak gitu, kadang gue juga nanya, nih kamu mens apa emang Gen Z gitu? Atau dia manfaatin privilege lagi mens gitu, mumpul lagi mens Iya, dia ada privilege iya. gitu. Dan kadang kan iya. kita nggak bisa mastiin asli bang, kayak ini bener nggak sih? Mens kan nggak Bener, mungkin bener, kita bener, kayak bener. coba Iya, dong, gitu kan makanya, nggak iya. Iya, nggak mungkin kan? Benar-benar itu dia. Kalau lu pernah ngalamin kayak gitu nggak, Sukres? Maksudnya lu ngalamin yang namanya ngadepin perempuan gitu, Mens waktu yang dia nyebelin. lagi mens, terus kayak ada dari dia yang menurut lu kayak, anjing ini nggak masuk akal banget gitu. Maksudnya kok permintaan dia pas lagi mens itu tuh kayak nggak bisa gitu. Iya ada sih kayak gitu, kebanyakan tapi lebih kepada verbal sih kalau gua. Kayak misalnya kayak dia ngomongnya jadi kasar gitu ke gua. Oh kan? Iya kan? Iya. Ada kan? Emang bener ada yang kayak gitu. Tapi lu lebih nyakitin kasar yang diksi kasar, atau sebenarnya kata-katanya nggak ada yang kasar tapi konteksnya tuh Ada jahat gitu. kata-kata kasar yang tapi bisa jahat. Tidak ada kata-kata kontol, ngentot, nggak ada. Cuma dibilang kayak laki nggak guna lu gitu. Nah, itu Iya, lebih gitu-gitu, nyakitin iya. sebenarnya. Itu Bang, kan gua maksudnya kan bilang. kayak Iya. anjing, maksud gue kayak gue kerja men, maksudnya gue juga Iya. yang harus gue nafkahin gak cuma lu, gue punya keluarga gitu. Iya. Tapi kalau laki pasti soft spotnya di situ kan ya. Tentang tidak berguna, tentang tidak Iya. bertanggung jawab. Iya pasti di situ, karena dari kita lahir kan kita dikasih tanggung jawab gede kan, maksudnya kayak kalau bapak lu pejabat lo harus lebih dari pejabat, Iya. bapak lu polisi ya seenggaknya lu ntar pangkatnya lebih dibanding Iya, bapak lu iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. kayak dari awal lahir tuh kita dikasih tanggung jawab yang belum tentu kita juga mau nerima tanggung jawab itu gitu. Bisa dipaksain juga sama orang lain gitu, apalagi sama keluarga gitu. Apalagi kalau dia udah mens terus melempar pertanyaan-pertanyaan kayak yang stalemate kayak, cantikan aku apa si ini gitu, atau kayak Iya itu udah. Anjing. aku cocok nggak sih pakai baju ini Nah, gitu. iya. Kayak kalau kita jawab cocok nih, kamu mah asal jawab aja. Masalahnya gitu. bukan masa jawaban kita, timing jawaban kita juga harus cepet. Cantikan Oh, aku iya, apa iya. dia? Iya cantikan kamu harus cepet. Kalau Iya, ada betul. mikir gitu, Itu iya, ada jeda betul. tuh, Siapa kalau ada pun. bahaya tuh. Kalau ada jeda sedikit gitu, kok ragu? Iya, kok Enggak, ragu. bukan gitu. Iya, bukan gitu. Bukan gitu. Lagi ini nelan muda. Kenapa kamu nelen ludah? Emang dia segitu nafsuinnya ya sampai kamu Gitu, bilang gitu. gitu. Salah, Itu tetap jadi salah. salah. Maksudnya kan kayak Salah. bahkan kalau misalnya ada lagi mens tuh kayak timing, Iya. timing kita ngomong. Iya. Terus kayak kita
ae. Nah, itu. Kamu kalau ngomong lihat mata aku dong. Nah, Padahal itu. sebelumnya tidak pernah, maksudnya kayak biasa aja gitu Sering, maksudnya. Terus kayak kita mikir sedikit, terus misalkan mata kita agak ke kanan dikit atau ke kiri dikit gitu kayak. Kamu tahu nggak kalau misalnya kalau mata ke kiri itu berarti kamu lagi ngibul. Karena otak kiri itu buat kreatif gitu kayak. Kayak perasaan lu kalau lagi nggak mens tolol gitu kayak. Kenapa tiba-tiba ada ilmu-ilmu yang muncul saat pakar psikologi tiba-tiba. Iya, tiba-tiba psikologi. Nah, kalau yang lu rasain nih ketika misalkan kayak ada ketemu cewek yang lagi mens, lu ngadepinnya kayak gimana, Sa? Gue biasanya terlalu setuju terus, jadi dianya sebel juga gitu. Yang kayak tadi tuh kayak aku gemuk gak bagian? Enggak, aku cocok gak? Cocok apa-apa gue yain gitu. Jadi mungkin dia ngerasa kayak ini bullshit nih, terus dia kadang marah juga ujung-ujungnya gitu. Ya itu dia tuh, Cuman gue berusaha kan, ada juga yang nyebelinnya tuh diem doang, ada juga kan. Ada kayak silent treatment lah. Silent treatment, nah gue biasanya kalau gitu ya udahlah gitu, gue kasih dia waktu untuk mungkin merenung sendiri apa gimana gitu kan. Ya. Di mobil biasanya tuh bang, ya kan. Nah benar. Di mobil tuh gitu-gitu tuh. Emang kalau misalnya dibilang zaman-zaman dulu tuh, enakan naik mobil dibanding naik motor gitu. Terus kita bilang ke cowok-cowok kayak, dasar cewek matre. Iya. Iya kan? Cewek matre nih udah naik mobil gitu. Tapi yang kadang-kadang mereka suka tidak pahami adalah cowok-cowok yang naik motor ini. Karena mungkin mereka nggak punya mobil, di keluarganya juga nggak punya mobil ya. Makanya mereka sebiter itu kan. Mereka tidak pernah mencoba untuk ngobrol deep talk di dalam mobil saat macet. Iya. Terus ada di radio tiba-tiba kesetel lagu terus kayak gosing along dia juga. Oh lu suka lagu ini juga. Jadi kayak ada gitu-gitunya. Iya kan? Iya, Bukan yang ntar kita mau makan di mana? Hah? Nggak kayak gitu kan? Jadi kayak semua tuh komunikasi tuh jelas banget tuh di dalam mobil. Iya. Dan sudah jelas lagi tidak ada orang lain yang bakal ngedistract lu gitu. Ya kan? Cuman yang bete kalau ribut bang di dalam mobil kan. Terus kayak gue sempet ngalamin dari kayak cowok-cowok katro yang pelan-pelan aja gitu kayak. Oh lu kayak gitu? Sempet gue pikir ya, aduh norak banget. Tapi emang fase itu pasti pernah kita alamin kok. Pasti pernah itu wajar ya bang? Iya, cuman kalau misalnya naik mobil, gak enak. Maksudnya kalau seandainya lu ngerem mendadak gitu segala macam, cuma pusing doang. Tapi kalau lu ngambek yang di motor enak. Ada bonusnya tipis. Dang gitu. Udah kayak kamu ngapain sih ngebut-ngebut kayak gini? Terus dia makin gini kan, dia makin gini. Gitu, aku tertawa. Aku enak. Jadi tenang. Jadi lama-lama gitu. Oh iya sih. Iya ada Ngelembek kita. plus minusnya lah masing-masing Iya. kendaraan. Nah kalau lu Sukraj, lu ngadepin yang cewek yang akhirnya dia ngomong verbal kasar ketika lagi main sama segala macem, lu ngakalinnya gimana? Apa lu udahan aja atau? Sama sih, gue setuju-setuju aja karena kebanyakan gue deketin cewek pasti antara tahap PDKT atau awal-awal pacaran, nggak pernah pacaran lama gitu. Jadi ya kalau tahap PDKT ya kita biarin aja gini, kita sabar lah gitu lah. Mau nggak mau diemin aja. Gila. Tapi kadang cewek juga malas kalau kayak gitu. Iya makanya gue kesalahan gue itu. Iya, karena kadang-kadang gini, mereka itu kayak apa ya? Kayak misalkan mereka tuh pengen didebat. Iya sih, kayaknya gue bener itu. Iya. Tapi mereka punya kita yang kalah gitu. Iya, gitu. Mereka tuh nggak suka kalau misalkan omongan kita bener. Itu salahnya. Gitu misalkan kayak, emang aku senyebelin itu ya kalau lagi mens? Iya. Maksud kamu gimana nih nyebelinnya dalam perspektif yang seperti apa? Wah, gue langsungnya ya gini, ya kayak gini tuh yang kayak gimana? Wah, gila banget gue bilang kayak. Gila. Kadang-kadang bisa sedetil itu, bisa seprofesor itu, bisa dalam 1 detik berikutnya jadi bocah banget gitu. Iya, benar. Gitu, jadi kayak apa namanya, kenapa gue bahas ini, karena mungkin ini yang sering banget kita obrolin pas lagi di tongkrongan, lagi nongkrong gitu kayak, nah HP lu? Oh nih bini gue lagi mens, rese banget gitu. Nah ini bini gue lagi dapet nih, anjing ada aja maunya gitu. Itu tuh di tongkrongan tuh pasti ada tuh. Pasti ada yang gitu-gitu ya. Laki-laki yang datang ke tongkrongan mukanya lesu karena habis ngadepin ceweknya yang lagi mens gitu. Tapi emang kita nggak kebayang sih mungkin sakitnya mens gimana, mungkin emang sebete itu kali bang. Jadi mungkin kalau kita ngalamin juga kita juga rese mungkin kan, karena kayak laki-laki nggak pernah mens aja kadang rese kan, apalagi pernah mens. Ini dia maksud gua, hal-hal yang mau gua obrolin juga nih gitu. Maksudnya kadang-kadang bagian rasa sakit kewanitaan itu juga bisa
kayak sebulan sekali kan, Iya. gitu. Kayak sebulan sekali gitu. Tapi kita seumur hidup bro. Kalau kontol kecil, Oh iya, sakitnya beda sih ya. iya kan? Sakitnya di psikis sih kalau itu. Iya kan? Maksudnya kalau kontol kecil, kalau misalnya kontolnya tidak seperti apa yang dia lihat di film-film bokep, terus dia ngerasa kayak anjing nih cewek gue puas kayak itu insecure seumur hidup bro. Iya, terus dia ngomong ke kita kayak, tapi menurut aku ukuran nggak penting sih. Tapi kita berpikir kayak, masa sih? Gitu ya? Iya kan? Iya. Kalau ukuran nggak penting, kenapa Pete Davidson banyak dapat cewek itu? Kamu tahu ukuran pita? Karena muka dia mirip, Terkenal Kim Kardashian gitu kan. Iya. Kanye insecure Kanye itu. Berarti kan enak kan? Berarti enak kan? Iya, Maksudnya Ariana Grande juga pernah sama Iya, Pete banyak Davidson. dia. makanya gue bilang kayak kadang-kadang kayaknya perempuan juga harus paham kalau sebenarnya mungkin ketika lu lagi mens, lu insecure lu muncul, ya kan emosional lu keluar meledak-ledak gitu. Tapi yang punya insekuritas seumur hidup tuh yang punya kontol kecil gitu. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Dan Sampai ketika kita dapat yang tepat buat kita aja, tapi kalau kontol kecil tuh kayak udah ngewe nih misalkan gitu kayak kamu yakin kamu puas tadi sama aku puas kok gini nih. Bakar rokok. Kayaknya enggak sih. tapi dan kalau kita punya kontrol kecil kayak kapan kita tahunya tuh? Karena kita nggak mungkin nanya teman Nah, kan? itu ya. Iya kan? Kita nggak tahu patokannya nih. Bener. Kayak gini deh, kayak misalkan cewek mens nih, cewek lain tuh care gitu. Misalkan dulu zaman sekolah tuh kalau lagi bocor, lagi mens di celana hari Senin yang putih-putih, ya kan, tembus kasihin jaket gitu buat nutupin gitu, ya kan. Sekarang kalau misalnya lu lagi mens di mall apa gimana, aduh anjing tiba-tiba gue bocor nih, gue lagi bawa nih, ya kan? Betul. Kan cowok enggak, gitu maksud tuh kan kayak, aduh kontol gue kecil lagi. Waduh, iya sih emang bangsa. Kecil gini udah pasti begitu. Coba nih nama USB gue gedean mana gitu. Udah paling bangsat kan, iya. Langsung banyak analogi. Sama colokan SIM card. Colokan SIM card lo tau kan? Iya kan? Jadi kadang-kadang mereka nganggapnya tuh kayak mens itu sakit banget. Enggak. Punya kontol yang tidak sesuai dengan apa yang ada di bayangan kita soal kontol itu juga nyakitin gitu. Apalagi kontol nggak bisa digedein kan, nggak bisa dilatih apa gimana. Sebenarnya ada metodenya. Ada ya? Ada, karena itu kan sebenarnya semuanya, nah ini dia nih, buat cowok-cowok nih, maksudnya kan kayak, itu tuh urat-urat semua, otot. Otot kan bisa ya fitness iya gitu. Bisa dipakai pull up berarti. Wah, barbel-barbelan segini. waduh. Iya sih emang biasanya kalau pull up kan palanya di atas kan gitu kan gini kan. Iya. Berarti kontol juga bisa. Bisa harusnya. Masuk ke Sukras gua mah bantu support terus kalau ada orang ngejokes mah bener ya di sini mah. Kalem keluarin aja kalau kata Osman. Keluarin aja. Jadi maksudnya jangan jadi alasan satu sama lain buat saling nyakitin gitu maksud gua gitu. Ada yang cowoknya selingkuh karena ya habis ya kontol aku segini gitu, aku ngeliat kamu kayak nggak puas, ya aku cari yang puas lah gitu, yang bisa menerima titik aku sebagaimana ini gitu. Tapi di perempuan di sisi lain juga sama kan itu kayak kamu tuh nggak bisa ngadepin aku saat mens, makanya aku pilih dia karena dia kalau aku lagi mens tuh dia yang nge-service gue banget gitu. Nah itu juga ada juga teman gue yang diputusin gara-gara itu, gara-gara kayak lagi mens tuh kayaknya ngasih jarak banget gitu, kayaknya ngasih apa namanya benteng gitu, kayak pokoknya aku nggak mau disentuh kalau lagi mens apa segala macam, tapi selingkuh gitu. Waduh. Iya. Gitu, jadi kayak wah itu sih ada sih, Za. Itu sering sih kayak gitu, berarti cowoknya tempat pelampiasan tapi dianya sama yang lain. Sama yang lain gitu. Jadi kayak lah itu lu bisa ngontrol mens lu. Yang nyebelin itu sama dia. Orang lain sama ke gua lu nyebelin nah gitu. Itu maksud gua tuh akhirnya gua menyadari kalau kadang-kadang menstruasi itu untuk beberapa perempuan tuh dijadikan tameng gitu. Dijadikan alasan gitu yang mungkin selama ini dia pengen ngomongin cuman kayaknya nggak pernah ada timing yang tepat, atau mungkin dia nggak tahu cara ngomongnya gitu. Tapi kalau lagi mens tuh ngerasa kayak pintu argumen itu terbuka lebar-lebar gitu untuk ngedebat apapun. Iya. Tapi ada juga cewek-cewek yang mungkin lebih dewasa yang kayak dia kadang buka di depan tuh kayak maaf ya kalau hari ini gua agak nyebelin karena gua lagi
menstruasi nih gitu. Gue nggak mau bohong-bohong atau apa, gue mau jujur aja sama lo karena ada true dalam menstruasi. Oh. Kecewa sih gua. Iya kalau cewek bisa kelihatan langsung, misalnya tete kecil tete gede kan. Iya. Mereka bisa bercanda itu biasanya kalau udah akrab ya kan, kayak lu mah gede banget tuh. Nah kalau cowok kita nggak mungkin nanya ke teman kita gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi benar juga ya, gue jadi mikir jangan-jangan teman-teman kita yang nyebelin tanpa alasan di sekolah kayak kok dia rese banget ya. Jangan-jangan sebenarnya mereka kontol kecil gitu. Mungkin mereka istilah big dick energy itu kan. Small dick energy. Small dick Small dick energy. Small dick energy. Kalau big dick energy kayaknya nggak ke situ sih kayaknya. Iya, small dick energy. Iya, kalau big dick energy tuh rata-rata teman gue kalau gede malah minder, malah kayak apaan sih lu gitu, Oh, bukan iya, yang iya. Oh iya. bukan yang mengumbar iya, gitu ya. malah gitu anehnya. Yang kotor-kotor Iya, kayak sebenarnya sama teorinya kayak cewek punya tete gede. Gitu loh. Oh iya. Jadi kalau cewek tetenya gede kan kadang-kadang dia pakai baju agak longgar. Betul. Iya kan? Betul, Pakai baju yang agak tertutup gitu, yang maksudnya yang bisa mengaburkan dimensinya gitu, ya kan? Iya. Dia nggak perlu pakai yang kelihatan karena emang dia kadang dengan longgar pun juga orang udah ngelihat kayak. Tetap kok. Oh lu Nggak bakal bisa ditutupin juga gitu. Pasti ya air terjunnya agak lebih jauh gitu. air terjunnya agak lebih Misalkan jauh. pakai daster nih, tete kecil ya tetap di sini air terjunnya kan, ya kan? Kalau tetenya gede di sini, ya air terjunnya di sini, Beda. iya kan? Maksud gua, iya kan air terjun ini kan, iya. Lu juga nggak tahu rasa sakitnya punya kontol kecil gitu, kontol medium gitu yang ketika sudah menikah tuh kayak apakah dia puas ya gitu, apakah dia keluar rumah tuh mencari yang lain gitu, apakah gue udah punya banyak duit tapi ternyata yang dia cari kontol gede. Iya kan? Maksud gue tuh itu tuh seumur hidup masalahnya, bukan yang apa ya, ada intervalnya kayak sebulan sekali kontol lu kecil gitu kayak. Ada nyusutnya ya. Ada menyusutnya gitu kayak, atau enggak pas sebulan sekali lu kontol lu masuk gitu untuk sebulan gitu kan, kita enggak. Tuh kadang cowok juga nyari masalah juga Bang, gue kayak ditanya gitu kayak aku nih termasuk gede nggak dibandingin yang mantan-mantan kamu yang sebelumnya gitu. Nah itu mungkin cewek merasakan kayak cowok ditanya aku gemuk gak pakai baju ini, ibaratnya kayak gitu kan, kayak dia mau jawab kayak ya kamu sih urutan kelima sebenarnya gitu juga pasti nggak enak jawabnya. Tapi hampir semua cewek bilangnya bahwa size doesn't matter gitu Bang. Tapi gue kayak masa sih, kayaknya pasti matter deh menurut gue. Jadi kalau gue pengalaman gue tuh sebenarnya size doesn't matter memang. Beneran doesn't matter. Benar. Kalau memang ceweknya sayang. Oh iya. Ya, tapi ketika lu menambah ukuran dengan teknik-teknik sesuatu hal, ternyata dia juga seneng gitu. Jadi bukan berarti ketika size doesn't matter itu bukan lu nerimo sampai ujung gitu. Iya, tapi kayak size doesn't matter itu ya kalau gua sayang sama lu gitu. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba kontol lu gede, gua makin Lebih sayang. bukan lebih sayang, jadi kayak suka gitu. Bukan berarti itu jadi patokan utama. Gitu. Apakah kita mencari cewek yang mensnya tidak rese? Iya betul. Atau yang di Tinder ini dulu Bang, lu apa small talk depannya? Tinder kan susah sebenarnya Bang. Benar. Nah itu yang gue pelajarin Tinder, lu baca bio-nya sih sebenarnya. Lu tanya langsung to the point, misalnya dia ngomongin anime, oh suka nonton anime apa? Gitu, langsung. misalnya dia ada gitu. Jadi kayak gitu. lu kerjain PR lu ibaratnya baca bio-nya gitu atau baca foto. Oh, karena biasanya bio itu buat ceng-cengan ya kalau di sosmed lain kan? Iya, iya. benar. Iya kan? Benar. Cie, part-time worker, full-time traveler gitu ya kan? Traveling itu selalu di Cie, ambivert. Iya. Cie, she/her. Aduh. She/her. Aduh. Tapi gue juga nggak jago nulis bio banget, makanya gue nggak jago Bumble. Kalau Bumble tuh udah next level banget tuh. Oh, Bumble tuh di atas Tinder berarti ya? Tapi Bumble lebih indie, lebih art lagi gitu. Enggak, tapi Bumble lebih bagus menurut gua, Bang. Karena dia tuh udah jelas kayak lu dikasih pertanyaan, lu mau nyari apa di Bumble. Karena Tinder tuh sering gini, udah match nih, udah ketemu, tahu-tahu yang satu tuh emang nyari buat iseng-iseng doang, yang satu tuh nyarinya yang serius. Tapi mereka baru sadar pas udah ketemu di kafe kan lu udah buang waktu, udah chattingan berapa lama kan. Nah, Bumble dari depan tuh lu langsung ditanya, lu nginstal mau ngapain nih?
lu mau nikah atau lu mau nyari pacar atau lu mau main-main doang. Oh, jadi emang ada filteringnya juga dari awal lu bikin akun itu ada filteringnya. Dan juga Bumble bagus banget sebetulnya. Secara teori ya, dan Bumble juga cewek yang mulai chat Harus duluan ngechat ibaratnya. duluan. Jadi setelah match cewek ini yang harus ngechat duluan. Oh, bukan lu. Bukan, karena dia mengantisipasi di Tinder tuh banyak dulu yang Cowok-cowok yang nggak cewek-cewek nge-swipe doang. Iya. Di chat nggak bales bales. gitu. Jadi kayak ngapain lu nge-swipe gua. Iya. Bahkan Bumble kalau lu orangnya kaku dia udah ada games kayak Iya, games itu. question box gitu. Lu pernah di Bumble juga nggak sih, Rich? Pernah, cuman nggak terlalu banyak. Karena teorinya bagus, cuman kejadiannya pasti walaupun ceweknya yang chat, ceweknya cuma kirim GIF kadang. Iya, GIF hi gitu. Tetap kita lagi. Kita like. Kita lagi. Dan ya, gara-gara gara-gara. banyak pertanyaannya, jadi kita ada kewajiban buat jawab out of the box, jawab yang anti mainstream gitu-gitu. Oh, Apa film ada. favorit gitu. Oh, Ada jadi beban. kayak edgy-edgyan lah ya. Edgy gitu, edgy-edgy. referensi edgy-edgyan. kayak- Oh, referensi-referensi Apa gitu. film favorit lu? Avengers. Ya, Basic banget nih. Iya. Kenapa sih gitu kan? Kalau lu apa film kesukaan lu? Gue sih Perfume ya sama ya, Perfect Strangers gitu. Nah. Perfect Strangers itu bukan film Prancis itu ya? Iya, yang Nah, tentang teman-temannya yang ngumpulin handphone di tengah pas lagi Iya. ngumpul dan Iya. nggak boleh apa, dan tiap kali ada handphone yang getar harus kita baca sama-sama gitu Iya. kan. Itu menarik banget ya, itu film apa sih kayak gini-gini? Ya udah ntar kita ketemu aja gitu. nonton bareng gitu. Nah, kadang cowok juga bangsat kan, kadang tuh googling yang gitu-gitu. Iya, Bang. iya. Benar, benar. Kayak suka apa perfume? Oh, gue suka tuh nih nonton pakai speed 1,25 tuh dari dulu tuh. Aku suka banget. 1,25 ya. Speednya Speednya 1,25 ya saya. Jadi dialog masih kedenger ya. Masih kedengeran. Tapi cepet aja. Tapi Gitu. cepet. Iya. Kenapa rata-rata cowok itu takut buat kenalan? Karena takut gagal. Iya sih. Kalau gua, Males banget ya. maksudnya kan apa yang gua lakukan kan semua trial and error. Iya sih. Gitu. Jadi gua pertama kali mau kenalan sama cowok kan pasti deg-degan banget tuh. Wah, keringet dingin deh tuh. Kayak Wah. open mic ya, kayak open mic. Iya, iya. Deketin cewek kayak ngelempar jokes aja ya. Iya, sama-sama ya. makin lama makin kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya nggak kena ya gue tinggal bikin lagi jokesnya gitu. iya, Kalau iya, sama dia kenalan nggak berhasil ya udah mungkin nanti, karena itu kejadian bro dalam hidup gue. Kayak misalkan dia ngejutekin gue nih awalnya, pertemuan pertama kali gue sama dia ngejutekin gue Pertama kali ketemuan. Iya, maksudnya pertama kali gue mau kenalan sama dia gitu, ketemu di mana, di Bandung, jutek dia, jutek. Terus di pertemuan berikutnya kayak masih ingat gue nggak? Itu gue yang bercandanya garing, gue bilang gitu. Oh, self deprecating lo tapi. Iya, gitu. Stand up banget ya. Gitu kayak oh iya masih garing lu? Masih dong, gue bilang gitu. Kayak lu kekeh banget ya mau kenalan sama gue gitu. Kayak ya habis ketemu lu lagi. Maksud gue maksud gue dari semua yang ada di sini pengumuman kan, maksudnya semua yang ada di sini. Dari semua Kaget. Timingnya sih. dari semua yang ada di sini, gue akhirnya ngeliat lu lagi. Tapi karena gue penasaran sama lu. Oh jadi cuma penasaran? Iya penasaran. Gue bilang gitu aja. Jujur aja ya. Iya emang penasaran gitu, kayak penasaran gimana nih maksud lu? Gue males deh sama cowok-cowok ambisius yang kayak abis dapetin, abis itu kayak udah aja dibuang gitu aja. Jadi gitu. sering soalnya kayak gitu. Iya, karena mungkin cewek-cewek cakep yang kita mampu untuk kenalan sama dia, percayalah aura dia itu segede itu sampai mungkin kita orang keberapa yang sering ngajakin dia kenalan. Pasti. Jadi kayak ya penasaran gitu, kalau misalnya gua bisa jadi temen lu atau lebih dari sekedar temen ya gua penasaran dong gitu. Dan inget ya, gua ke lu ini prosesnya PDKT, gua bilang gitu. Gua nggak deketin lu ya, gua bilang gitu. Oh, lu state aja tuh langsung, Iya, lu jelasin aja. karena gua untuk jadi temen nantinya bakal bisa. Cuman untuk saat ini gua pengen berusaha dulu buat kenal sama lu, gue bilang gitu. Karena gue tertarik sama lu, gue bilang gitu. Kayak apaan sih ini orang? Dibilang gitu kan ya. Kenapa sih lu gak nyerah aja gitu? Ya kalau lu ngerasa keganggu, ya udah gue cabut ya, gue bilang gitu. Tapi boleh nggak gue minta nomor handphone lu? Gue cabut nih sekarang, tapi gue boleh minta nomor handphone lu nggak? Siapa tahu bisa. Udah terusin di chat aja. Iya gitu. Dia diem kayak, mana handphone lu? Weh, Pura-pura jual mahal dulu. Iya. Tapi tadi menarik sih lu Bang, yang lu bilang cewek cakep itu banding cowok yang deketin. Itu sebenarnya sama kayak di Tinder itu juga, kalau ada statistiknya kalau cewek tuh
bisa dapat match ke 100 cowok ibaratnya kurang lebih. Sementara kalau cowok paling cuma dapat 10 match cewek gitu kan loh. Iya, paling kita jarang dapat match. Sementara kalau cewek tuh satu hari main Tinder bisa langsung dapat 50 match. Nah, Itu tapi gue mau nanya lu Kras, kan tadi kan berarti kan Bang Os tuh dia ke cewek kayak misalnya ngejokes garing gitu, nekat-nekat aja gitu kan. Nah, lu Kras, lu lucu nggak sama cewek-cewek itu? Lu bercanda nggak? Apakah lu ngejokes seperti lu ngejokes di panggung dengan Gua nggak bercanda, cuman omongan jahat lu itu apakah lu lempar? Gua nggak bercanda, cuman gua post di bio-nya gue lagi stand up sebenarnya fotonya. Itu beda dong. Enggak, yang gue tanya. Jadi nge-cheat kayak gitu aja. Enggak, ketika ngobrol, misalnya lu teleponan. Ya, kayak lu ngebacain di apa kayak gitu. Iya. Dikit-dikit paling gue. Ya, enggak sih, gue rasa dikit-dikit. Coba salah satu jokes satu pick up line lah. Jokes PDKT, iya. Iya, paling misalnya dia lagi sakit gitu kan. Terus dia ngomong, sorry gue lagi sakit kemarin ketemu lu. Gue bilang, ya nggak apa-apa lah, santai, gue India, imunnya kuat gitu kan. Dia biasa makan kotor. Gitu, baru Sukras tuh Bang tuh. Keren. Itu jokes Sukras yang gue tahu tuh. Jokes India bro, jokes persona. Baiklah, kalau begitu, kita akan langsung ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya ini adalah yang kemarin. Nah. Gini, Sukraj, lu tinggal ngasih gua kriteria perempuan. Boleh fisik, boleh atribut atau aparelnya. Sosmednya juga boleh. Dan sifatnya juga boleh. Nanti kita bakal coba buat menelaah gimana cara deketinnya, gitu. Dari sosmednya dulu mungkin ya. Yeah. Sosmednya ini yang pertama jumlah followersnya itu dia udah K gitu. Sementara lebih tinggi daripada gua intinya. Lebih tinggi. Dan juga dia punya prestasi gitu, ibaratnya sampai menang, mungkin anggap menang nominasi Putri Indonesia gitu. Yeah. Jadi udah out of your league gitu istilahnya. Yeah. Itu udah M biasanya kalau yang gitu-gitu. Atau misalnya K-nya ratusan minimal. Enggak, ini K aja udah cukup lebih tinggi daripada gue masih kadang. Menang Miss something ya. Menang, iya, nominasi lah, anggap nominasi kayak yang Miss Indonesia gitu. Terus dia juga keluarganya itu lebih kaya daripada keluarga gua gitu. Jadi intinya di atas liga ini. Kita gitu lah cewek ini. Oke. Ini buat siapa, ke gua apa Kak Kosa? Ya ke lu dulu. Oke. Gua ketemu sama cewek yang followersnya di atas gua lah ya. Followersnya di atas gua, terus dia menang pageant gitu yang Miss apa-apa gitu, terus keluarganya lebih kaya daripada gua. Jadi gua cara deketinnya adalah kayak bukan tipe gua gitu. Udah. Gua jujur ya, kalau gua karena gini, cewek yang prestasinya lebih besar belum tentu lebih enak gitu. Itu. Gua tidak tidur dengan piala dia. Ya kan? Dan gua nggak pernah tahu efek dari fame, dari prestasi, apakah mengurangi servis dia ke pasangan atau tidak. Nah, itu juga. Tapi ini lu sering banget Bang mengulang poin ini. Emang ini poin penting ya ini. Poin penting karena maksudnya kayak lu udah lu berkorban banyak buat dia yang menurut dia ya enggak, lu enggak beliin gua Hermes ya enggak. Lu mau ngasih gua bunga sebanyak apapun ya enggak gitu. Kalau lu bisa buat gua ketawa ya thank you gitu. Iya, jadi kayak apa namanya, dan gua takutnya adalah kalau misalnya keluarga dia lebih kaya adalah gua bisa pukulin keluarganya. Karena terlalu dibanding-bandingin jadi emosi loh. Kalau misalkan nanti keluarganya ngehina keluarga gua. Gitu. Jadi gue dari awal gue selalu patokan gue adalah orang yang lebih terkenal belum tentu lebih enak daripada cewek biasa gitu. Kalau gue. Mungkin sekarang di Instagram Anya Geraldine mungkin nanti ada yang komen cantik-cantik, terus ada yang komen apa cewek prestasi bukan berarti lebih enak gitu. Terus quotes Bang Uus gitu. Iya. Di quotes mungkin bakalan dipakai gitu-gitu. Iya. Gue juga setuju sih kalau kadang tuh out of our league tuh emang karena terlalu banyak motivasi bullshit Bang, yang kayak dia nggak out of your league kok gitu. Kadang memang kalau emang bener out of our league ya out of aja. Bukan dari motivasi juga, dari film-film Hollywood juga selalu cewek-cewek. Terlalu banyak film tentang cowok no-one macarin superstar gitu loh. Iya. Dan pada akhirnya yang ketemu sama si cowok no-one itu adalah cewek yang no-one juga, tapi ternyata punya potensi. Betul. Itu yang harus lu lihat.
Gue tuh tidak silau dengan cewek manggung, gue tidak silau. Tidak silau dengan itu. Tidak, kalau misalnya gue suka misalkan sama Danila, sama siapa Isyana segala macam ya karena gue suka performance-nya gitu. Penikmat aja. Karena kalau jadi pacar, aduh jadwal manggungnya padat sih gitu kayak. Belum lagi jelas-jelas sama personilnya dia. Iya, gitu kayak. Gitu capek sendiri. Capek gitu. Jadi kayak gue mah nyari yang normal aja, yang apa namanya kayak yang biasa aja, yang bukan dari kalangan itu gitu. Karena dulu waktu gue di entertain pun waktu gue mau nikahin bunda, gue dibilangnya gitu. Ada lah yang ngomong ke gue, karir lu lagi bagus, mendingan lu cari pacar tuh yang artis lagi. Terus gue bilang, ada jaminan lebih enak nggak? Gue bilang gitu. Gue juga tadi keras, gue juga kayak mungkin akan mundur juga karena kayak misalkan kita kalah achievement nih. Iya. Nah, misalnya kan followers, prestasi. Nah, kita kayak orang kayak kita punya apa lagi yang bisa kita unggulin men dibanding itu gitu ya kan. Kalau dia udah lebih terkenal misalkan di industri gitu atau dia lebih duluan gitu. Nah, kitanya jadi kayak newbie berusaha mendapatkan Hunchback of Notre Dame gitu males juga Bang. Mungkin kayak sehari 2 hari oke, tapi kalau lu kayak udah kayak seminggu 2 minggu ya walaupun gue sering ngecengin, tapi self esteem kena juga gitu kayak. Bener Bang, gue kayak bener nggak pede jadi terus kan lu chat didiemin 4 kali tuh kayak aduh apakah gue seburuk itu gitu. Dan gue udah tahu bacotan anak-anak deh, misalkan gue disakitin sama dia nih gitu kan ya dari awal juga lu mah siapa sih? Nah, gitu ya. Udah pasti teman-temannya juga susah ngebelainnya. Atau yang sok-sok kayak itu mah cara lo yang salah gitu. Iya. Nggak men, gue baca buku deketin cewek berapapun juga akan sama gitu. Beda, nggak bakal bisa. Susah sih kalau achievement, karena mungkin karena orangnya orang kayak kita ya. Yang cewek-cewek yang kayak gitu harus ketemunya sama cowok yang suka achievement juga. Gitu. Jadi emang pasangannya sama cowok yang suka haus achievement juga. Gitu. Misalkan kayak harus jadi perusahaan terbaik, harus bisa go internasional. Jadi selevel gitu. Jadi selevel gitu. Jadi emang tropi ketemu tropi. Iya. Gitu. Cuma kadang emang naksir tuh bikin kita jadi jelek Bang. Kita biasanya ibaratnya mungkin kayak sebagai komik gitu ya, kayak ya udah berkarya aja. Tapi giliran kita deketin cewek kayak gitu, kita jadi ngitung apa aja achievement gue ya gitu. Iya, jadi kayak yang harusnya kita hidup santai gitu, jadi kayak jadi jelek gitu. Jadi jelek gitu. Jadi mindset kita jadi yang tiba-tibanya santai jadi ambisius gitu. Iya benar. Jadi enggak gitu. Sih. Jangan sih. Gua kalau kayak gitu juga gua akan cabut juga gitu. Lu lagi mengalami kayak gitu? Enggak, dulu pernah kayak gitu. Tapi mungkin di masa depan mungkin kadang agak pola yang sering berulang gitu kan. Ya betul. Ada penasaran. Iya, Bang. Pertanyaan berikutnya tuh buat si Osa. Ya mungkin inilah karena kita topiknya sama kurang pengalaman sama cewek. Cewek yang udah pengalaman sama banyak cowok gitu ibaratnya. Dia udah pernah disakitin mantannya gini gitu, udah pacarnya udah banyak banget sampai dia lupa punya berapa banyak pacar gitu. Oke. Dan iyalah sama dia orang Jakarta, orang intinya gitu yang bikin bedanya, dia udah punya pengalaman banyak cewek sementara kita belum ada pengalaman gitu. Nah kalau gue keras justru kalau kayak gitu, nah itu masih bisa tuh menurut gue. Tapi kita harus real gitu ke dia, karena mungkin malah itu yang langka menurut cewek kayak gitu ya. Menurut gue kayak kita real aja, gue ini belum pernah bla 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 gitu, masih bisa lebih dia mungkin bukan respect tapi dia lebih bisa nerima gitu. Kalau kita menjadi kita yang realnya gitu, kayak misalnya kita deketin terus kayak mantan lu berapa, misalnya dia bilang kayak aku sih nggak ngitung gitu. Kamu berapa? 1 sih gitu. Kadang malah dapat mungkin bukan simpati ya, tapi kayak unique selling point, karena pasti dia kan tadi kan banyak pengalaman tuh. Itu gue bisa jamin orang-orang yang berbeda dari kita. Betul. Pasti itu lain banget gitu dari kita. Jadi kayak untuk menjadi diri sendiri, tapi kayak kadang kalau orang kayak kita ini malah menjadi diri sendiri aja itu udah susah Bang. Betul. Kayak nih gue yakin kayak Sukraj ke cewek sama dia pertama kenal gue pasti beda banget. Iya betul. Padahal yang bikin gue ibaratnya mungkin kayak nyaman berteman sama dia ini kan dia yang sebenarnya kan. Iya betul. Tapi kalau ke cewek pasti beda tuh, ada omongan yang ditahan lah, ada opini yang ditahan gitu-gitu. Nah itu menurut gue jurangnya justru. Kalau dari gue sih kayaknya kalau nggak ada cewek kayak gitu biasanya
gue langsung to the point aja gitu. Kalau gue mau pacaran sama lu, apa yang harus gue lakuin? Oke. Oke, langsung aja ya. Karena nanti dia juga langsung to the point. Misalkan kayak gini ya Us ya, mantan-mantan gue pada bangsat. Gue udah tau niatan laki kayak gimana, semuanya Ya. pengen sama, semuanya sama Ya. gitu. Gitu. Dia langsung to the point juga langsung. Karena kalau dari cewek-cewek yang gue bilang ini, yang maksudnya pengalamannya banyak terus dia jadi friendly, dia pasti friendly nih orang nih. Iya, iya. Cewek ini pasti friendly gitu, karena pengalaman dia sama laki itu banyak gitu. Jadi gue harus langsung ke the point kok kalau gue pengen deketin dia dan gue pengen pacaran sama dia, biar dia ini juga tidak nganggap gue modusnya sama seperti yang lain gitu. Jadi mendingan dari awal gue bilang aja gue suka sama lu, gue pengen pacaran sama lu, syaratnya apa gitu. Terus jadi lu mengembrace kepolosan lu nggak pernah pacaran itu, lu jadi ngomongin di awal gitu. Iya gitu, karena dari teman-teman gue ini selalu cerita soal perempuan gini segala macam. Gue pun nggak pernah mau punya pacar karena gue punya rasa sakit hati sama ya entah ngeliat orang tua gue atau ngelihat siapa yang menurut gue kayaknya buat gue berkomitmen itu agak lumayan sulit. Tapi nggak tahu kenapa gue tertariknya sama lu gitu, dan lu nggak usah ceritain siapa aja mantan lu karena beberapa ada yang gue kenal gitu. Oke. Iya, benar. Kadang gitu ya. Iya, bukain aja di awal. Kalau ternyata dia tidak tertarik, dia ingin temenan aja, ya udah. Kadang juga gini Bang, maksudnya kita kayak saran lo, terus kayak dia bilang gitu kan, ya kita temenan aja. Terus ketika kita temenan, malah kita jadi makin realnya kita. Terus kita udah move on, baru temennya ngomong kayak, dia tuh kayaknya masih mau deh sama lo. Iya, gitu-gitu. Kemana kemarin waktu 2 bulan lalu? Tapi jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Jadi misalkan kayak misalnya lu temenan apa segala macam gitu sama dia, bla bla bla. Terus akhirnya setelah dia bilang enggak gitu, kayak lu ngejalanin hubungan sama dia. Ini kejadian juga sama gua kayak gini. Terus kayak tiba-tiba dia bilang kayak, "Us, lu mau deketin gua lagi enggak?" Gua bilang kayak, "Enggak." Gitu. Cukup deh. Enggak gitu. Karena setelah gua tidak tertarik lagi sama lu, ya gua harus ngasih ruang buat perempuan lain dong gitu. Buat apa gua sekarang mengiyakan ajakan dari lu kalau sebenarnya yang di kepala gue bukan lu lagi gitu. Tapi karena ini asik nih kesempatannya sama lu gitu, gue bakal jadi cowok brengsek yang kemarin nyakitin lu. Nah, itu yang gue kadang kayak gue ngerasanya kalau di gue ya, Krats, gue nggak tahu lu ya, kayak ketika gue real nih kayak mungkin bisa menarik perempuan-perempuan itu. Tapi ketika gue di mode PDKT itu kayak jelek banget gitu Bang. Karena lu pengen dapat. Betul. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol juga kayak dari omongan. Enggak usah pikirannya. Kalau menurut gua pikirannya nggak usah. Karena kalau memang lu nantinya berpasangan sama dia, apalagi sampai nikah, dia bakal lihat lu sehari-hari. Aslinya. Iya. Cuman mungkin yang sulit misalnya dari hal kecil. Misalnya kalau lu temenan biasa, dia ngechat lu balasnya pendek. Oke, biasa Dan aja. bercanda tuh enteng banget kalau teman. Iya. Ya kan kalau PDKT lu berusaha setiap hari ada bahan obrolan minimal ngechat, atau 2 hari 3 hari minimal ada ngechat lah gitu. Jadi kurs kita. Gitu. Jadi kayak malah yang PDKT-nya menyenangkan, pas pacaran enggak gitu. Iya. Ada yang PDKT-nya kayak kayaknya ini flat banget gitu. Ternyata pas berpasangan, wah anjing ternyata explore gitu. Oh, ada gitu ya? Ada. Gua ada satu lagi kalau boleh nih. Boleh. Terakhir nih kalau boleh. Boleh. Ini Bang Bungkas nih. Jadi kayak dia itu satu tipe sama kita lah. Ya. Dari look, personality-nya juga ngobrol nyambung, bercandaan nyambung gitu. Dan tapi ada satu masalah, yaitu beda server ibaratnya. Nah, ini lu pribadi lu. Ini. Jangan-jangan yang sekarang Krats ya. Lu kan Hindu kan berarti kan? Tipis-tipis Hindu. Pecahan Hindu lah ya. Ya lu ke Bali aja. Jadi misalkan kayak lu nabung setahun, terus kayak lu pengen stay di Bali sekaligus hari raya di Bali gitu. Enggak, bentar, kok lu dari tadi lu kasih masukannya yang real gitu. Kalau ini lu ke Bali aja. Enggak, tapi di Bali juga nyari sticknya berarti warga lokal yang beneran itu juga masih susah. Iya. Lu lihat aja hashtagnya Bali hot atau Bali cantik deh, itu baik banget bro. Tapi emang kalau misalnya gue pun yang pertama gue lakuin ketika gue pacaran sama yang beda agama dan semuanya cocok gitu, gue pasti bilang dulu ke orang tua gue pengen tahu responnya. Jadi jangan bebankan itu ke pasangan kita untuk ngomong gitu. Jadi harus kitanya dulu gitu, kayak mah aku kayaknya aku sayang sama si ini segala macam gitu. Terus kayak kapan mau ke rumah gitu.
jangan ke rumah dulu gitu. Kalau terbuat dijutekin mah buat apa? Gue bilang gitu kan kayak enggak mama pengen tahu aja gitu kan. AA kan nggak macam-macam orangnya apa segala macam. Ya tau lah mama kalau AA bandel, tapi kan mama pengen tahu ceweknya kayak gimana gitu kayak. Oh ya udah. Gue kenalin dulu ke nyokap gue. Kalau memang kita sudah ini ya gitu. Terus dari cewek guanya juga sudah kayak ya udah ngikut aja gitu. Nggak ada yang harus ada yang pindah gitu karena dari nyokap gue pun sudah merestui gitu. Jadi kalau gue lebih ke kayak apa ya, kayak yang harus diyakini dulu adalah apakah lu mau bener serius sama gue atau tidak. Jadi kalau misalnya masih ngawang-ngawang gitu, masih kayak aduh lantarnya kita jalanin aja. Nah jalanin inilah nih. Itu bahaya tuh. Untuk yang apa ya, karena yang biasanya seagama jarang tuh ada yang ngomong jalanin aja. Iya, pasti yang beda. Iya kan? Tapi kenapa kalau emang beda agama selalu ada senjatanya, kita jalanin dulu aja. Kenapa harus begitu gitu? Sedangkan kalau kita ketemu sama yang seiman tuh kayak seenggaknya ada janji-janji kosong, tau gak lu? Iya. Iya kan? Aku bakal berusaha. Ini kan aku juga kan kerja juga kan, jabatan aku masih di sini. Jadi aku juga perlu buat nabung apa segala. Gitu kan? Langsung ke situ kan? Ketika ada pertanyaan seperti itu kan? Langsung ke situ. Tapi kenapa kalau yang beda agama selalu aja ada jawaban kayak ya jalanin dulu aja lah gitu. Pusing aku ngebayanginnya ntar papa aku stroke, antara mama aku ntar gitu. Semua pacaran gue selalu dimulai dengan jalanin aja sih. Ya, itu dia kan. Sudah langsung terbukti kan. Karena susah banget dia nyari yang sama. Susah banget. Masalahnya saking dikitnya kalau gue cari yang seagama, semua komunitasnya tahu. Jadi dikirain gue udah mau nikah sama dia gitu nanti. Gue tahu kenal bapak dia, kenal bapak gue gitu. Kadang tuh orang tua sebenarnya kayak cuma ngelihat kita seserius apa aja. Betul. Karena kalau kita serius banget juga orang tua juga akan kompromi gitu ya. Apalagi dengan misalkan kayak ada saudara atau keluarga yang ya nikahnya seagama terus cerai-cerai juga gitu. Aduh. Gitu. Itu ternyata untuk beberapa orang tua tuh lumayan, tapi kalau di kasus gue lumayan sering di komunitas gue karena nikahnya dijodohin ujung-ujungnya. Iya, betul. Jadi baru tahu sifat asli pasangannya pas nikah gitu. Kayak PDKT-nya cuman kadang sebulan, 2 bulan dan sebenarnya nggak sampai cerai karena cerai itu tabu, jadi tapi pernikahannya nggak bahagia ibaratnya. Iya, itu dia. Nah, gue kan pengennya, gue tuh selalu berharap ke siapapun teman gue yang kenal sama gue gitu untuk punya rumah tangga yang harmonis sih nggak mungkin banget ya. Maksudnya dinamis lah. Jadi dinamis ya ada turun, ada naik, ada marah, ada seneng gitu. Jadi gue berharapnya sih semuanya bahagia di rumahnya masing-masing sih gitu. Yalah, karena gue tahu sepenting apa rumah gitu. Iya, misalkan gua bermasalah sama istri gua, teman-teman gua juga pasti nggak nyaman di rumah gua gitu aja. Iya. Sebelum istri juga kadang kita misalnya masih di rumah orang tua kadang ngerasa kayak dulu pas masih ABG kayak anjing rumah gua kayak tai nih gitu. Setelah gede kayak enggak, kayak baik-baik aja sebenarnya keluarga gua kayak. Gua masih bisa makan dan tidur di sini segala macam, oke-oke aja gitu. Kayaknya itu, tapi itu intinya dengan bertambah dewasa dan nggak nonton TikTok kebanyakan sih kan. Kalau nonton TikTok bener. Gua tuh selalu percaya orang-orang yang mengambil resiko yang tidak diambil sama orang lain itu punya cerita yang nggak bisa diceritain sama orang lain gitu. Jadi suatu saat mungkin nantinya orang-orang yang di bawah lu gitu, ntar yang berbeda agama pun ceritanya sama lu gitu. Kayak onat lah ibaratnya contohnya. Iya, jadi kayak nggak harus ngobrol sama gua gitu. Jadi kayak harus ngobrolnya sama lu gitu. Begitu. Sama lu keras hatinya keras. Gue jadi pakarnya berarti nanti. Sik gitu. Udah mabuk nih orangnya anjing nih. Mabuk lu anjing ya, mata lu udah mabuk. Makanya anjing. Dia lemah banget anjing, baru segini bangsat. Maksudnya udah mabuk dia masih nuang-nuangin kayak yang lain gitu. Emang. Jaksel. Lu udah mabuk juga keras. Itu. Makanya anak Jaksel kenapa sih kalau udah mabuk ya nikmatin sendiri anjing, enggak usah yang lain ikutan mabuk bangsat. Ya udah, ini udah beres. Bentar nih, Oza nggak usah nih. Pendapat dia udah mabuk ya? Apa? Tentang terakhir tadi. Nggak ada dia. Nggak ada udah. Yang mana sih? Kan udah. Ya udah kalau gitu. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Thank you Sukraj, thank you Oza.